Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqala al-mu'allif hafizallahu wa nafa'ana bi wa ulumi fid dharain amin. Qala faslun fi wujubi shaumi Ramadan. Ini fasal menjelaskan tentang kapan diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Fayajibu shaumu Ramadan bi ahadi umurin khamsah. Adapun puasa Ramadan itu menjadi wajib karena 5 sebab. Isnani ala sabilil umum, 2 sebab secara umum. Wa thalathatun ala sabilil khusus, dan 3 sebab secara khusus. Adapun yang dimaksud dengan secara umum adalah ayajibu alal jami'i idza athbata dzalika indal qadhi, bahwa puasa Ramadan itu dia menjadi wajib secara umum ketika diputuskan oleh pemerintah atau qadhi. Wa thalathatun ala sabilil khusus, adapun yang dimaksud dengan secara khusus yakni ala afrad makhsusin kama sayati, dia menjadi wajib hanya pada beberapa orang tertentu. Kita mulai dari yang pertama. Puasa Ramadan menjadi wajib secara umum memiliki beberapa metode. Metode yang pertama adalah istikmali Sya'ban 30 yauman, dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa agmilu iddata Sya'ban 30 yauman. Berpuasalah dengan melihat, merujuk kepada penglihatan bulan, dan juga berhentilah kalian berpuasa dengan melihat kepada bulan. Fa in gumma alaikum, jika kalian tidak mampu atau tidak bisa melihat bulan, fa akmilu iddata Sya'ban 30 yauman, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Maksudnya adalah seorang dia sudah boleh berpuasa wajib di bulan Ramadan ketika benar-benar dia melihat bulan, dan jika dia tidak melihat bulan maka dia menyempurnakan jumlah hari pada bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Artinya kemungkinan dia akan berpuasa 29 hari atau bisa jadi 30 hari. Kemudian yang kedua adalah biru'yatil hilal bi syahadati adli syahadatin. Metode yang kedua adalah dia berpuasa di bulan Ramadan dimulai ketika dia bisa melihat bulan. Orang-orang yang melihat bulan itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah al-yakuna dzakaron, dia harus seorang laki-laki, hurran, merdeka, bukan hamba sahaya, rasyidan, dia memiliki akal yang normal, yang sehat, dza muru'atin, dia memiliki muru'ah di sini artinya orang yang mampu menjaga diri, yaqzan, dia melihat bulan dalam keadaan terjaga, nautiqan, orang itu bisa berbicara, sami'an, dia juga bisa mendengar, basiran, dia juga memiliki kemampuan untuk melihat. Kemudian walam yartakib kabiratan, orang itu tidak pernah melihat atau melakukan dosa besar. Walam yusir ala saghiratin, atau orang yang bukan termasuk golongan mereka yang suka melakukan dosa kecil. Wa ghalabat ta'atuhu ala ma'asihi, orang-orang yang melihat bulan kemudian digunakan pendapatnya adalah orang-orang yang
ketaatannya itu melebihi atau mendominasi dirinya atas kemaksiatan. Itu syarat orang melihat bulan. Nah, jika ada orang seperti itu kemudian dia mengabarkan, maka orang yang mendengar itu boleh menggunakan itu sebagai pendapat dasar hukum untuk dia mulai puasa Ramadan. Fa ma'na ala sabilil umum, maka diulangi lagi bahwa arti daripada kewajiban itu secara umum adalah yajibu shaumu ala jami'i ahli tilkal baldah, diwajibkan atas satu kaum, satu penduduk dari satu negeri untuk berpuasa, wa man wafaqahum fil matla', ataupun negeri-negeri lain yang bersamaan berkesesuaian dengan matla'. Matla' itu ufuk, batas terbit, waktu terbitnya itu sama. Tulu isyams wa ghurubiha, di terbit matahari dan terbenam matahari itu sama. Itu menurut pendapat Imam An-Nawawi. Wa indal Imam Ar-Rafi'i yajibu ala kulli baldah la tab'ud anha masafatal qasri. Kalau menurut Imam Ar-Rafi'i, bukan hanya penduduk satu negeri tetangga yang sama matlaknya, akan tetapi semua negeri dengan jarak kurang dari 82 km. Berarti semuanya sama. Jadi kalau kita di satu tempat sudah melihat bulan, maka tempat lain yang jaraknya itu tidak lebih dari 82 km, dia juga boleh menjadikan rujukan orang yang menyaksikan bulan itu untuk menjadi dasar dia memulai ibadah puasa. Itu yang pertama. Metode yang pertama yaitu dia melihat bulan atau dia mendengar orang melihat bulan dan orang yang sudah memenuhi syarat. Metode yang kedua adalah alladzi ala sabilil khusus. Dia boleh berpuasa jika dia mendengar atau mendapatkan informasi dari orang yang melihat bulan, meskipun orang itu fasik, artinya orang yang tidak memenuhi standar yang pertama tadi. Dia boleh mengikuti pendapat itu. Yang kedua, bi ikhbari adli riwayatin bi ru'yatil hilal, atau orang yang mampu untuk bersaksi bahwa dia melihat bulan. Tapi syaratnya adalah idza kana mawsuqan bihi wajib as-shaum sawa'un waqa'a fil qalbi sidqu am la. Syaratnya adalah kita yang mendengarkan orang itu memang benar-benar kita bisa percaya dengan orang itu. Orang itu memang bisa dipercaya, bisa dipegang pendapatnya. Jika kita ragu dengan orang itu, artinya kita mendengar, umpama kita mendengar ada orang bilang saya melihat bulan. Nah, kita yang mendengar, jika kita benar-benar yakin ini orang ini dia tidak akan bohong, maka kita boleh menjadikan dasar untuk memulai ibadah puasa Ramadan. Tapi kalau kita tidak yakin ini betul atau tidak ya, maka kita tidak boleh menggunakan pendapat seperti itu. Kemudian yang ketiga, dia boleh memulai untuk memulai untuk puasa Ramadan bizanni dukhuli Ramadan bil ijtihad, dengan ijtihad, derajat yang paling rendah, di mana seseorang boleh memulai ibadah puasa Ramadan dengan derajat kelima, yaitu dengan ijtihadnya dia sendiri. Tapi ingat bahwa ijtihad ini harus didasari dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan karena tradisi, bukan karena hitung-hitung yang tidak memiliki dasar secara syariah maupun dasar secara ilmiah. Jadi saya ulangi lagi, seorang boleh berpuasa, boleh memulai ibadah puasa itu dengan 5 tingkatan metode. Metode yang pertama yaitu dengan ru'yatil hilal. Metode yang kedua itu dengan hisab, atau dibalik, metode yang pertama dengan hisab, metode yang kedua dengan ru'yatul hilal. Metode yang ketiga dengan mendengarkan orang yang melihat bulan. Mendengarkan orang yang melihat bulan. Kalau yang pertama tadi dia sendiri melihat, dia sendiri menghitung. Yang ketiga, dia mendengar orang lain melihat bulan.
Kemudian yang keempat adalah dia mendengar informasi bahwa ada orang lain melihat bulan. Syaratnya jika informasi itu datang dari orang yang bisa dipercaya menurut dirinya, maka boleh. Tapi kalau orangnya itu kayaknya tidak bisa dipercaya, maka dia tidak boleh menjadikan itu sebagai dasar hukum. Maka yang kelima, dia harus turun ke standar yang kelima, yaitu dengan ijtihadnya diri sendiri. Tapi sekali lagi, ijtihad harus didasari dengan Al-Quran atau dengan sunnah, atau di ijtihadnya dengan ilmiah seperti kita kenal di Indonesia ini dengan imkan ru'yatil hilal. Itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi setiap muslim yang sudah balik, berakal, sehat, suci dari haid dan nifas, dan mampu untuk berpuasa. Ketika dia hendak berpuasa, dia harus merujuk kepada aturan-aturan yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya, hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa. Sebelumnya kita telah membahas rukun-rukun atau hal-hal yang wajib dalam berpuasa. Maka kita lanjutkan dengan hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Dalam kitab ini, yaitu kitab At-Takhiratus Sadidah fil Masailil Mufidah, yang ditulis oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, bahwasanya yang disunahkan dalam berpuasa itu sangat banyak. Yang pertama adalah ta'jilul futur idza tayaqqanal ghurub. Seorang yang berpuasa disunahkan untuk segera berbuka jika dia benar-benar sudah meyakini bahwa matahari sudah terbenam. Keyakinan yang sekali lagi harus didasari secara ilmiah atau didasari secara logika yang benar, bukan menyangka-nyangka. Yang kedua adalah ta'khirus sahur bihaitsu la yafhashu ta'khir. Dia boleh disunahkan untuk mengakhirkan santap sahur, tapi tidak boleh kebablasan dalam mengakhirkan santap sahur itu. Artinya ada waktu yang terpisah antara dia selesai makan sahur dengan azan subuh, masuknya fajar. Kenapa? Itu untuk memberikan kesempatan supaya dia bersih-bersihkan kumur-kumur, kemudian lebih afdol dia membaca Al-Quran. Sunnah selanjutnya adalah ketika dia berbuka puasa, dia dianjurkan untuk berbuka puasa dengan tamar, berbuka puasa dengan kurma, baik kurma yang basah lebih afdal ataupun kurma yang kering. Jika dia tidak mendapatkan kurma, maka dia berpuasa dengan air zam-zam. Jika dia tidak mendapatkan air zam-zam, maka dia berpuasa dengan air biasa. Kalau tidak, dia berbuka dengan sesuatu yang manis-manis, yang dia tidak menyentuh api, seperti air kelapa, kemudian susu, madu dan sebagainya. Adapun sunnah selanjutnya lagi diantaranya adalah dia dianjurkan untuk berbuka puasa dengan membaca doa. Doa-doa yang berbuka puasa itu banyak sekali, baik langsung dari Rasulullah SAW dan para sahabat, ataupun ditambah dengan ijtihad-ijtihadnya para ulama. Contohnya, Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu dhahabat zama'u wa abtallatil uruq wa thabatul ajr insyaallah. Ini semuanya adalah doa-doa dari Rasulullah, doa dari para sahabat, dan doa dari para ulama. Yang sudah pasti ulama itu tidak melakukan atau menganjurkan umat untuk melakukan sesuatu, pasti ada dasar hukumnya. Nah, kita bersyukur kita bukan mujtahid, sehingga kita tinggal merujuk kepada pendapat-pendapat para ulama. Kemudian sunnah selanjutnya juga diantaranya adalah al-ightisalu minal janabah qabla al-fajar. Nah, ini jika orang yang dalam keadaan junub di malam hari, maka dia disunahkan untuk mandi junub sebelum fajar. Termasuk di situ wanita haid atau wanita nifas yang sudah putus atau selesai masa nifas, masa haidnya, maka dia disunnahkan untuk mandinya itu sebelum terbit fajar. Nah, adapun kalau dia mandi setelah terbit fajar itu tidak jadi masalah. Yang penting malamnya itu dia sudah berniat untuk berpuasa. Di antara sunnah-sunnah puasa juga adalah
kita dianjurkan untuk mandi antara maghrib, selesai sholat maghrib, kemudian banyak membaca Al-Quran, kemudian sholat taraweh, kemudian menjaga agar berbuka puasa itu dengan hal-hal yang makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang tidak terlalu mengenyangkan, sehingga tidak memberatkan ketika kita melaksanakan ibadah salat isya dan taraweh atau salat maghrib. Kemudian juga disunnahkan untuk memperbanyak pekerjaan-pekerjaan sunnah seperti membaca Al-Quran, sholat sunnah lainnya yang mungkin sepanjang tahun kita jarang melakukan atau tidak pernah disunnahkan untuk melakukan. Hal ini dikarenakan karena memang di bulan puasa itu seluruh amal ibadah dilipat gandakan sebanyak-banyaknya, sehingga seyogianya sudah seharusnya bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat dan Rasulnya dan hari kiamat harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ketika dia berada dalam bulan Ramadan, sehingga Ramadan itu mampu untuk meningkatkan kualitas keimanan, keislamannya, dan sekaligus juga sebagai mukaffirat, sebagai cara untuk menghapus dosa-dosa sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita semuanya sampai kita bertemu di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta